Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa alihi wa dzurriyyatihi wa baitihi wa ila jami'i ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wal awliya wasyuhada was sholihin wal ulama ila amilin wa ila jami'i malaikatil muqarrabin summa ila ruhi Abdul Qadir al Jalani rahimahu wa ta'ala summa ila ruhi Mutasyaffat Abdul Ghafur al Balaghi wa sujudi wa dzurriyyatihi summa ila jami'i abaina wa ummatina wa ajdadina wa jaddatina wa ikhwanina wa akhwatina wa jami'i sadina wa asatidina wa sadina wa jami'i masyayina wa masyayina wa jami' man law kunna alaina wa kafatul muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat Allah ya minhum wa lamat khususan ila ruhi Syekh Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi daraini amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Asani utawi kang kaping pindho. Kita masih berada di al-faslul awal. Asani utawi kang kaping pindho iku aniyatun niat. Kalau di buku saya ini, di kitab saya di halaman 11. Asani utawi kang kaping pindho iku aniyatun niat wala budalan wajib likuli lailatin keduene saben-saben wengi apa miniatin niat apa miniatin saking niat mubayyatatin kang den inepake muayyanatin kang den tertentuake jazimatin kang pasti falau nawa mongko lamun niat sapa man ayasuma ingin to puasa sapa man syahrul ramadhana ing bulan Ramadan daf'atan kelawan ambalan wahidatan kang siji lam yakfihi mongko ora nyukupi apa niat hi ingman wa huwa utawi yakfihi iku aladi perkara anaina kang ngarepake sapa ingsun bikaulina kelawan pengucap ingsun kulli lailatin ing pengucap kulli lailah. Maka di sini dikatakan diwajibkan kita dalam berpuasa berniat di malam hari likuli lailah, setiap malam kita melakukan niat yang mana niat itu harus tertentu, khusus dan juga pasti. Nanti akan dijelaskan bagaimana maksudnya yang dimaksud niat yang dikhususkan, niat yang khusus yang pasti itu yang bagaimana akan dijelaskan di bawahnya ini. Yang pertama, niat itu harus ada di likuli lailah, di setiap malam dari bulan Ramadan. Ketika orang itu berniat satu kali niatan untuk satu bulan, misal orang satu kali niatan untuk satu bulan, maka itu tidaklah cukup. Lam yakfi, tidak cukup. Tapi kalau kita dalam mengantisipasi suatu saat mungkin kita lupa untuk berniat, di suatu malam kita lupa dalam berniat, maka kita ada ajaran untuk taklid kepada Imam Maliki. Taklid kepada Imam Maliki yang mana satu kali niat dalam bulan Ramadan itu bisa mencukupi untuk semua hari dalam Ramadan. Kalau kita lupa, kalau kita ikut atau taklid kepada Imam Maliki masih tercukupi. Makanya kita ya di awal puasa itu taklid kepada Imam Maliki, tapi tiap hari kita juga berniat untuk melakukan puasa Ramadan, puasa fardu Ramadan. Walau nawalan lamun niat sepoman binahari ing dalem raina lam yudzi mongko ora nyukupi ingman apa saumu Ramadana puasa Ramadan wala saumul fardilan ora nyukupi puasa fardu illa tatawwu angin puasa sunnah wa huwa utawi yudzihi iku alladzi perkara anaina kang ngarepake sapa ingsun bikaulina kelawan qaul ingsun mubayyatatin ing pengucap mubayyatatin kang den inepake. Nah, dalam puasa Ramadan
Pertama, niat dilakukan setiap malam, dalam artian sebelum terbitnya fajar, sebelum subuh. Imsak kita udah niat, sebelum imsak kita sudah niat, jam 10 malam kita sudah niat bahwa besok kita melakukan puasa Ramadan. Yang kedua adalah sebelum kedua ini walau nawa binahar lam yujihi saumur Ramadan walau saumul fardi. Ketika seseorang berniat di setelah terbitnya fajar, setelah sholat subuh jam 6, jam 7, jam 10, jam 11, kita kok lupa ini, saya kok belum niat tadi malam. Maka niat ini tidaklah cukup untuk puasa Ramadan atau puasa fardu, tetapi niat seperti ini jam 10 pagi, jam 11 pagi itu cukup, sah-sah saja puasanya jika puasa itu adalah puasa yang sunnah. Kalau niatnya jam 10 plus kita masih belum melakukan aktivitas-aktivitas yang membatalkan puasa, maka puasa itu masihlah tetap sah. Walau nawalan namun niat sepoman asoma ing poso mutlakon kelawan mutlak awil fardu utawa poso fardu mutlakon kelawan mutlak lam yujzihi mongko ora nyukupi apa niat hi ing man hatayan wiya sehingga niat sepoman faridatullah ing fardune Allah azza wa jalla sauma ramadhana ing poso Ramadan. Ketika orang berpuasa lalu dia niat untuk puasa mutlak atau fardu saja tanpa menyebutkan fardu apa ini, maka lam yujzi itu tidaklah cukup niatan yang seperti ini, maka kita harus menyebutkan fardunya puasa Ramadan. Walau nawalan lamun niat sapa man lailatas syaki ing wengine dinane mamang, lailatas syaki ing wengine mamang ayyasuma ing yen to poso sapa man godan ing dalam sesuk ing kana lamun ono apa sesuk iku min Ramadana saking Ramadan lam yujzihi mongko ora nyukupi apa niat lam yujzihi mongko ora nyukupi apa niat hi ing man. Lalu semisal ada orang yang mana dia niat dalam kondisi lailatul syak, dia masih bingung, bimbang, besok itu udah Ramadan apa belum? Kok dia ayyasu magodan, ya udah saya akan puasa jika besok itu adalah bulan Ramadan. Niat yang seperti ini itu masihlah tidak tercukupkan. Karena fa'inaha mongko sak temene niat iku laisat ora ono apa niat iku jazimatan kang mantep atau kang pasti. Karena niatan yang barusan itu masihlah tidak pasti. Maka ketika orang itu masih bimbang, masih ragu besok itu udah Ramadan atau masih Sya'ban, di pikirannya seperti itu, maka kalau dia berniatan oke, kalau besok adalah Ramadan saya niat, maka saya akan puasa besok. Kalau besok adalah Ramadan, maka niatan seperti ini masih belum cukup. Illa antas tanida angin yento sandaran opo niatuhu niate man illa qauli syahidin maring pengucape wong kang nyekseni adlin kang adil, kecuali orang itu masih ragu-ragu, misal besok itu Ramadan atau masih akhir Sya'ban, dia kok ragu-ragu, ya udah besok saya akan puasa. Tetapi dia itu menyandarkan dengan kaul orang yang menyaksikan bahwa besok itu Ramadan, melihat hilal, orang yang adil, mengikuti pengucap orang yang adil, meskipun itu cuma satu. Wahtimalu golitil adli utawi mempere lupute wong kang adil au kadzbihi utawa goroe wong kang adil iku layub tilu ora batalake apa ihtimal
al jasma ing mantep. Ketika orang berniatan puasa Ramadan, meskipun hatinya masih ragu-ragu besok itu Ramadan atau masih Sya'ban, tetapi dia menyandarkan kepada ucapan orang yang mengatakan, wah saya tadi udah melihat hilal. Ucapan satu orang yang mengatakan besok itu sudah Ramadan, maka keraguan tadi masih tercukupi, meskipun keraguannya tadi mempertimbangkan bisa saja orang tadi itu salah atau bahkan kadzbi, berbohong, tetapi niatnya orang tersebut la yubtilu al jasma, maka dia tidak membatalkan terhadap kepastiannya dalam puasa tadi. Au yastanida utawa senderan sapa man ila istihabi halin, maring ngelanggengake tingkah, atau istishab semisal tanggal 30 Ramadan, akhir Ramadan, ini akhir Ramadan atau sudah masuk bulan Syawal, kita masih istishab, ragu-ragu ini masih puasa atau sudah tidak lagi bulan puasa, maka istishab berarti mengikuti kegiatan yang lalu, maka sah-sah saja kita melakukan puasa. Kasyaki kaya mamang fi lailatil akhirati, ing dalem wengi akhir min Ramadana, saking ulan Ramadan, sama seperti ragu-ragunya di malam akhir dari bulan Ramadan. Fadzalika mongko utawi mengkono fadzalika mongko utawi kaya mengkono syak utawa mamang iku layam na'u, ora nyegah apa dzalik jasman niyati ing mantepe niat, au yastanida utawa senderan ila ijtihadin maring ijtihad, kal mahbusi kaya wong kang den penjara fil matmurati ing dalem lewangan utawa penjara. Atau yang ketiga, yaitu ijtihadnya orang yang berada di dalam penjara, yang mana dia tidak melihat bulan, tidak melihat apapun, dia tidak tahu siang dan malam, tapi dengan ijtihadnya maka keraguan-raguannya tadi tidak membatasi keabsahannya dalam melakukan puasa. Dari sini niat puasa itu bisa sah meski kita ragu-ragu dalam tiga kondisi. Yang pertama, adanya kesaksian orang yang adil, kesaksian bahwa dia melihat hilal puasa, maka sah. Ragu-ragu tadi tidak membatalkan puasanya. Yang kedua, istishab tadi apa? Mengikuti kegiatan yang lampau. Jika besok 30 Ramadan saya puasa, maka ini meskipun dia ragu ini masih Ramadan atau udah Syawal, tetap sah. Yang ketiga, disandarkan pada istihad seperti orang yang di penjara tadi. Dia tidak mengetahui ini udah Ramadan apa belum, tapi dengan prediksinya maka sah-sah saja untuk melakukan puasa. Idza gulaba ari kalane nglindih ala dzunnihi ing atase penyonone man apa duhulu Ramadana, manjingi Ramadan bi ijtihadihi kelawan ijtihadi man. Fasyakuhu mongko utawi mamange man iku layam na'uhu ora nyegah hu ing man minan niyati, layam na'uhu iku ora nyegah opo syakhu ing man minan niyati saking niat. Maka keraguan-keraguan tadi tidaklah menghambat atau membatalkan orang yang istihad tadi untuk melakukan puasa dalam urusan niatnya. Wa mah makana lan ing dalam semangsane ono sapa man iku syakkan wong kang mamang lailatas syakki ing dalem wengine mamang lam yanfa'hu mongko ora manfaati hu ing man apa jasmuhu mantepe man an niyata ing niat bil lisani kelawan lisan. Fa inan niyata mongko sak temene niat iku mahaluha utawi nggone niat iku alqalbu ing dalam ati. Ketika seseorang yang
mana dia dalam ragu-ragu, mbah besok itu udah Ramadan apa belum, dia itu udah niat menggunakan lisannya, maka sebenarnya meskipun suaranya itu lantang, tetapi hatinya itu dia masih ragu-ragu, maka lam yanfa'hu, maka tidak ada manfaatnya sama sekali dari niat yang menggunakan lisan, karena dia sebenarnya adalah orang yang masih ragu di dalam hatinya. Fa inna niyata mahaluha alqalbu, karena sesungguhnya niat itu tempatnya ada di dalam hati. Wala yutasawwaru, lan ora bisa den gambarake fiha ing dalem niat apa jasmul qasdi mantepe nejo ma'asyaki sertane mamang, kama kaya oleh perkara laukola lamun ngucap sapa man fi wasati Ramadan ing dalem tengah ulan Ramadan, asumu poso sapa ingsun godan ing dalem sesuk ingkana lamun ana apa godan iku min Ramadana saking Ramadan. Sama seperti orang yang berucap di tengah bulan Ramadan, 15 Ramadan, orang itu berucap asumu godan ingkana min Ramadan, besok aku akan berpuasa jika besok itu adalah bagian dari Ramadan, padahal itu masih 15 Ramadan. Jelas di sana di sana pasti akan masih Ramadan. Fa inna zalika mongko sak temene mengkono-mengkono kaul iku layaduru ora bahayani apa kaul hu ing man li annahu krana sak temene kaul iku tardidul lafdin mider lafat, karena lafat yang diucapkan oleh orang yang mengucapkan di 15 Ramadan tadi itu sebenarnya hanyalah lafat yang diulang-ulang. Wa mahalun niyati utawi nggone niat iku la yutasawwaru ora den gambarake fihi ing dalem mahalun niat apa taradudun mider bal huwa balik utawi mahalun niat iku kotiun pasti bianahu kelawan sak temene godan iku min Ramadana saking Ramadan. Tak usah bilang besok kalau Ramadan saya akan berpuasa, orang itu mengucapkan di tanggal 15 Ramadan tanpa diucapkan hal itu, sebenarnya besok itu pasti masih Ramadan. Bal huwa qati'un bi annahu min Ramadan, pasti besok itu masih Ramadan. Jadi niatnya, hatinya itu sudah yakin meskipun dia mengucapkan besok kalau Ramadan, padahal hatinya masih yakin, seyakin-yakinnya bahwa besok itu pasti Ramadan. Paman utawi sapane wong iku nawan niat sapa man lailan ing dalem wengi suma akalan nuli mangan sapa man lam tafsud mongko ora rusak apa niatuhu niate man. Walau nawat lan lamun niat sapa imraatun wong wadon fil haidi ing dalem tingkah haid suma taharat nuli suci sapa imraah qoblal fajri ing dalem sadurunge fajr soha mongko sah apa saumuha puasane imraah. Lalu yang selanjutnya adalah ketika seorang itu berniat melakukan puasa di malam hari, jam 10 kita sudah niat, atau setelah Isya kita udah niat besok itu saya akan puasa Ramadan. Lalu dia makan lagi setelah Isya, dia makan lagi jam 10, jam 12 sebelum terbitnya fajar dia makan lagi. Maka hal itu tidaklah merusak niatnya bahwa akan melakukan puasa Ramadan. Yang selanjutnya adalah walau nawat imro'atun fil haidi sumatoharot qoblal fajri soha saumuha. Yang selanjutnya adalah ketika seseorang perempuan yang mana dia berniat untuk puasa Ramadan padahal dia masih kondisi haid, maka niatnya tadi atau puasanya sah jika dia sumatoharot qoblal fajri. Orang itu adalah orang yang suci sebelum terbitnya fajar. Orang yang niat dalam posisi haid, ini sehari ya, misal sekarang saya haid, kok saya tapi perempuan ya, perempuan haid sekarang jam 10 pagi atau jam 12 siang, dia adalah orang yang haid. Dia berniat puasa jam 7 malam lah, jam 7 malam dia berniat untuk puasa padahal dia itu masih haid, orang yang haid. Jam 7 malam dia berniat untuk puasa besok padahal dia ini sekarang masih haid, maka
besok itu sah-sah saja puasanya. Besok itu sah-sah saja puasa Ramadannya jika sebelum subuh, sebelum terbitnya fajar, dia itu adalah orang yang suci. Orang yang suci dalam artian sudah tidak haid lagi. Pun ngoten mawon, itu yang nomor 2 dari kewajiban puasa. Yang pertama apa? Yang pertama menentukan awal bulan Ramadan, yang kedua adalah urusan niat. Asalisu utawi kang nomor 3, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin ya na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian, bila ada kesalahan saya minta maaf yang sebanyak-banyaknya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.